Di Singapura, pada hari Sabtu 3 Juni di tahun 2023, Prabowo Subianto menghadiri salah satu acara dunia yang terjadi pada saat itu dan dihadiri oleh berbagai macam menteri yang ada di luar negeri. Dan menariknya, Prabowo Subianto pada saat itu membawa usulan perdamaian untuk Rusia bersama Ukraina, tetapi usulan tersebut ataupun proposal tersebut ditolak oleh pihak Ukraina, dan pihak Ukraina mengatakan jika itu diambil ataupun disetujui oleh Ukraina, maka hal itu akan menimbulkan perang dingin yang semakin bertambah di benua Eropa. Lalu nama dari Prabowo Subianto menjawab ataupun memberikan respon, jangan lihat 5-10 tahun ke depan, melainkan lihatlah 50 tahun ke depan. Karena perang sudah sering terjadi di benua Asia dan hasilnya pasti akan buruk atau benua Asia sudah mengalami terlebih dahulu dan hasilnya tidak mengenakan. Lalu usulan yang ditolak oleh Ukraina berupa gencatan senjata maupun membuat zona demilitarisasi. Karena bagi Ukraina hal itu justru menguntungkan pihak Rusia daripada pihak Ukraina. Tetapi video yang beredar ini menimbulkan berbagai macam respon positif dari masyarakat Indonesia. Karena terlihat jelas nama dari Prabowo Subianto menjawab dengan tegas berbagai macam keraguan yang ditimbulkan oleh Ukraina terhadap usulan yang diberikan oleh Prabowo Subianto. Tentu saja hal ini menimbulkan berbagai macam respon positif karena masyarakat Indonesia melihat bahwa usaha dari Prabowo Subianto ingin membawa damai terhadap semua kasus yang ada di dunia ini, terutama kasus antara Rusia bersama Ukraina. Tetapi menariknya, pada saat video ini beredar, terjadi sebuah fakta yang cukup menarik di mana ketika Prabowo Subianto mengajukan proposal damai antara Rusia bersama Ukraina, sepertinya Menteri Luar Negeri bersama Bapak Presiden Joko Widodo tidak mengetahui usulan tersebut. Bahkan hal ini disampaikan oleh media dari yoursay.id. Ada seseorang yang mengatakan aneh kalau memang itu nggak dikonsultasikan terlebih dahulu, seolah Prabowo sudah langsung bertindak sebagai pemimpin. Lalu ketika video ini beredar luas di masyarakat Indonesia, banyak sekali wartawan yang bertanya kepada Presiden Joko Widodo mengenai hal ini, atau mengenai usulan ataupun proposal yang diajukan oleh Prabowo Subianto. Dan dikutip dari republika.co.id, nama dari Jokowi mengatakan itu semua dari Pak Prabowo sendiri. Jadi di sini memang benar nama dari Joko Widodo tidak mengetahui apa isi dari proposal yang diberikan oleh Prabowo Subianto. Bahkan nama dari Joko Widodo berencana untuk memanggil Prabowo terkait proposal tersebut. Jadi bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Memang sikap yang diajukan oleh Prabowo Subianto merupakan sikap yang sangat baik karena berusaha mendamaikan Rusia bersama Ukraina. Tetapi ketika usulan tersebut tidak didiskusikan kepada Menteri Luar Negeri maupun kepada Presiden Joko Widodo, apakah hal itu menjadi hal yang baik atau teman-teman mempunyai pendapat yang berbeda? Tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman. Minister Prabowo to solve the conflict in Ukraine, and if we follow your proposals to come to a ceasefire, wouldn't this only cement a new frozen conflict in Europe? Indonesia's position is very clear. In the United Nations, we voted against the Russian invasion. We are not talking about right or wrong. I'm just proposing that we attempt at conflict resolution, and this has been done historically. Please, our European friends, please do not think in terms of 5 or 10 years. Think in terms of 50 years. What is the United Nations for, if not for conflict resolution? Why is a proposal for a demilitarized zone taken as if it's not rational? So what I'm proposing is how we try to resolve this conflict by respecting the United Nations. That's all. Please, our European friends, please do not think in terms of 5 or 10 years. Think in terms of 50 years. We in Asia, we have our share of conflict, of war. Maybe more disastrous, more bloody than what's being experienced in Ukraine. Ask
our Vietnamese friends, our Vietnamese brothers. Ask our Cambodian brothers. There are conflicts not only in Europe. Ask our brothers in the Middle East. Ask the Africans. Ask the people of the Democratic Republic of Congo. How many countries invaded them?